you see this? We can take them, but we're gonna need a new spot! Falling back! You mean fall off? We're moving! Hai Sobat Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film aksi perang tahun 2013 berjudul Lone Survivor. Terima kasih untuk Sobat Gadget yang sudah request film ini. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang 4 personil tim Navy SEAL yang menerima misi untuk menangkap atau membunuh pemimpin terkenal Taliban di Afghanistan pada akhir Juni tahun 2005. Misi operasi tersebut menjadi salah satu kegagalan paling tragis dalam sejarah pasukan elit Navy SEAL. Tayang perdana 25 Desember 2013 yang didistribusi oleh Universal Pictures dan diganjar dengan rating 7,5 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Namun sebelum kita lanjut pada alur cerita filmnya, dukung selalu channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. So guys, pastikan gadgetnya tidak kelobet dan ini dia alur cerita film Lone Survivor. You are never out of the fight. Opening movie diawali dengan memperlihatkan dokumentasi pendidikan militer Marinir Angkatan Laut Amerika Serikat. Siang dan malam mental dan fisik mereka dilatih, dibentuk untuk menjadi prajurit yang tangguh, tidak mudah menyerah dan mampu bertahan hidup dalam cuaca maupun di medan yang ekstrim. Akibat dari kerasnya latihan tersebut, terlihat beberapa dari mereka tidak mampu bertahan, depresi dan memilih untuk menyerah. You just prove to your bodies, through your mind, turn it into aggression. Find an excuse to win. And I would like for them to be able to depend on me. It pays to be a winner! Scene selanjutnya, dari kejauhan terlihat helikopter Black Hawk terbang rendah yang diketahui mengangkut seorang tentara Amerika yang sedang terluka parah. Dia dibawa ke pangkalan udara militer Amerika Serikat untuk mendapatkan pertolongan medis. Setibanya di sana, para medik segera menanganinya untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Scene kemudian berlanjut pada 3 hari sebelumnya. Di pagi hari di pangkalan udara Bagram, yang diketahui merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Afghanistan, kita berkenalan dengan 4 anggota Navy SEAL. Letnan Michael Patrick Murphy, prajurit kelas 2 Danny Diaz, prajurit kelas 2 Matthew Exelson, dan prajurit kelas 1 bernama Marcus. Mike yang terbangun dari tidurnya menerima email dari kekasihnya yang memintanya untuk memberinya seekor kuda putih sebagai hadiah pernikahan mereka nantinya. Mike kemudian menemui Marcus. Is this doable? That's an Arabian horse, man. Fuck, man. Di kamar terpisah, X yang terbangun dari tidurnya berkomunikasi dengan istrinya via email. Mike lalu membangunkan Danny untuk mengajaknya berlomba lari pagi. Murphy by 1.1. Mereka lalu bertemu dan sarapan pagi bersama dengan rekan lainnya. Tidak lama kemudian, komandan mereka bernama Eric Samsel Christens memberitahu mereka bahwa operasi Red Wings akan dilaksanakan malam ini, dan mereka diminta untuk segera berkumpul. Operasi Red Wings adalah operasi militer bersama yang melibatkan Korps Marinir Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk Navy SEAL dan Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160, serta Komando Operasi Khusus Angkatan Darat. Target utama dari misi operasi mereka adalah untuk menangkap dan membunuh salah satu pemimpin Taliban yang paling berpengaruh, yang bernama Ahmad Shah, yang diketahui bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari 20 marinir Amerika Serikat di timur Afghanistan. Target kedua mereka adalah tangan kanan Ahmad Shah yang bernama Tarak, orang kepercayaan Ahmad Shah yang melakukan sebagian besar pekerjaannya. Operasi Red Wings ini mereka rencanakan dengan beberapa tahapan. Dan sebagai tahapan awal mereka akan berangkat dengan 4 orang sebagai tim pengintai.
Anggota SEAL yang ditunjuk sebagai tim pengintai, Mike yang bertindak sebagai pemimpin tim, Danny sebagai spesialis komunikasi, Marcus sebagai medis, dan Axe sebagai penunjuk rute pengintaian mereka, yang bertugas untuk mengamati dan mengidentifikasi keberadaan lokasi spesifik Ahmad-Shah dan anak buahnya. Lalu tahapan berikutnya setelah mendapatkan informasi dari tim pengintai, maka aksi penangkapan atau membunuh Shah dan anak buahnya akan dilakukan oleh tim pasukan reaksi cepat Navy SEAL dan Marinir yang standby di Gibet, markas militer Amerika Serikat yang berada di Afghanistan Timur. Fly here to the LZ, insert the 4-man team right here. We're leaving here at 1800 with 2 Chinooks and 2 Apaches. A lot of moving parts. When we hear Schlitz Malt Liquor, we're heading back to Bagram for phase 2. Singkat cerita, operasi pun dimulai. Berangkat dari pangkalan udara Bagram dengan menggunakan 2 helikopter Chinook dan 2 helikopter Apache. Mereka diterbangkan ke titik area sesuai rencana di sebuah tempat yang dikelilingi perbukitan. Lalu 4 orang tim pengintai pun diturunkan, dibawa ke kegelapan malam di punggung bukit dekat Gunung Sautalosar, Afghanistan. Kemudian pasukan lainnya terbang ke markas mereka di Gibet, yang berjarak hanya 30 menit dari titik area tim pengintai diturunkan. Mereka standby di sana menunggu informasi lanjutan dari tim pengintai. Sebelum memulai perjalanan, mereka lebih dulu memastikan radio komunikasi jarak jauh antara mereka dengan pesawat pengintai berfungsi dengan baik. Lalu setelah itu perjalanan pun dimulai. Mereka melakukan perjalanan jauh melalui wilayah pegunungan dengan berjalan kaki. Lembah curam dan ekstrim mereka lalui untuk mencapai titik pos pemantauan mereka. Singkat perjalanan, setelah menempuh perjalanan sejauh 4 mil, di pagi harinya mereka akhirnya tiba di titik pos pemantauan sesuai rencana. Titik di mana dari kejauhan mereka dapat memantau sebuah desa yang dikelilingi perbukitan, yang telah teridentifikasi akan keberadaan Ahmad-Shah dan pasukannya. Danny kemudian melaporkan keberadaan mereka ke markas mereka di Gibet. Past Schlitz Malt Liquor, I say again. Sir, intermittent comms, the Spartan 01, but they have arrived at the OP. Good copy. Setelah mengetahui tim pengintai berhasil mencapai titik pos pemantauan, komandan mereka, Eric, dan beberapa pasukan pun kembali ke markas mereka di pangkalan udara Bagram, dan sisa pasukan lainnya tetap standby di markas Gibet. Begitu juga pesawat pengintai yang berpatroli mengawal mereka kembali ke markas di pangkalan udara Bagram. Dari kejauhan dengan menggunakan teropong, terlihat jelas target mereka. Ahmad-Shah beserta anak buahnya teridentifikasi berada di sana. You make that shot? We don't have authority anyway. Danny kemudian diminta untuk melaporkannya ke markas mereka di Gibet. Namun mereka mulai menghadapi masalah komunikasi. Lalu mereka memutuskan untuk berpindah 25 yard ke belakang ke tempat yang lebih tinggi, dengan harapan jalur komunikasi bisa terhubung untuk mendapatkan perintah selanjutnya dari markas. Sementara menunggu jalur komunikasi terhubung, dan karena setelah malam tanpa tidur mereka memutuskan untuk beristirahat. Dan Mike meminta Danny untuk menjaga keamanan. Tidak lama kemudian Danny melihat pergerakan arah depan tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Terlihat beberapa ekor kambing yang bergerombol mengarah ke tempat mereka, yang disusul oleh 3 penjaganya. Lalu salah satu dari pengembala itu tanpa sengaja menyentuh kaki Marcus, sehingga tanpa pilihan mereka pun harus menangkap dan menyekap para pengembala itu. Lalu Mike menemukan alat komunikasi dari salah satu pengembala, sehingga mencurigai mereka adalah bagian dari Taliban. Namun mereka bersikeras bahwa mereka bukan Taliban
dan tidak bersenjata. Danny mencoba untuk melaporkan hal ini ke markas mereka di Gibet, namun jalur komunikasi masih belum dapat terhubung. Lalu Mike mencobanya dengan menggunakan telepon satelit untuk meminta petunjuk dari komandan mereka Eric di markas. Tetapi belum sempat terhubung, komunikasi pun terputus. Mike. Fuck. Try him back, for fuck's sake. Mike kemudian memberi rekannya 3 pilihan. Pertama, lepaskan mereka dan segera menjauh meninggalkan tempat itu. Namun konsekuensinya para pengembala kemungkinan akan memberitahu Taliban akan keberadaan mereka. Kedua, mengikat dan meninggalkan para pengembala tersebut mati kedinginan atau dimakan oleh hewan buas di perbukitan. Dan yang ketiga, no kompromi, bunuh para pengembala tersebut. Namun Marcus menolak mengeksekusi para pengembala itu karena hal ini akan menjadikan pasukan Amerika sebagai pelanggar hukum karena membunuh warga sipil dan anak-anak yang tak bersenjata. X setuju untuk menghabisi para pengembala, begitu juga dengan Danny, karena menurut mereka jika melepaskan para pengembala, maka Shah akan tahu keberadaan mereka dan Shah bersama pasukannya akan mengejar untuk memburu mereka. Sehingga mereka saling berdebat tentang tindakan yang harus dilakukan. Lalu sebagai pemimpin tim, Mike memutuskan melepaskan mereka. Lalu meminta timnya meninggalkan tempat itu dengan mendaki ke puncak agar bisa terhubung dengan markas. Lalu meminta penjemputan dan pulang karena misi dianggap gagal. Keberadaan mereka telah diketahui oleh orang lain. Di tempat terpisah di pangkalan udara Bagram, mereka terus mencoba untuk menghubungi tim pengintai. Namun nihil, jalur komunikasi masih belum bisa terhubung. Para pengembala dilepaskan, dan terlihat salah satu dari mereka dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Tim SEAL terus berjalan mendaki puncak. Setibanya di puncak, mereka kembali mencoba untuk menghubungi markas. Namun tetap saja jalur komunikasi tidak terhubung. Sehingga mereka pun kembali ke area pepohonan untuk beristirahat menunggu matahari terbenam. Dan berencana akan kembali pulang dengan berjalan kaki di malam hari. Saat sedang beristirahat, X seperti melihat ada pergerakan di depan mereka. Mike kemudian bergerak untuk memeriksa area sekitar dan meminta timnya untuk bersiaga. Mike yang memeriksa area sekitar melihat sekelompok pasukan bersenjata mengepung mereka. Kembali ke timnya dan memberitahu mereka bahwa mereka akan terlibat kontak senjata dan bersiap untuk bertempur. Keputusan mereka melepaskan pengembala salah besar, sehingga keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Taliban yang datang untuk menyerang mereka. Marcus yang sudah membidik salah satu musuh yang mengintai mereka pun langsung melesatkan tembakan. Motherfucker. Danny terus mencoba berkomunikasi dengan markas untuk meminta bantuan pasukan reaksi cepat. Namun dia pun terkena luka tembak di tangannya. Satu persatu dari mereka terkena luka tembak saat mencoba untuk mundur. Terdesak dan terkepung, mereka pun tidak punya pilihan lain selain mundur ke arah bawah menuruni bukit yang terjal. We're falling back! You mean fall off? Yeah! Fuck!
Setibanya di bawah dengan kondisi yang penuh luka, mereka pun berkumpul di satu titik yang terlindungi oleh bebatuan. Namun tidak menghalangi pasukan Taliban yang terus berdatangan menggempur mereka. Mike kembali terkena tembak di kaki dan Danny tertembak di punggungnya. Berada di posisi yang tidak aman, mereka kembali bergerak berupaya untuk mencari posisi aman, terus berlari dari kejaran dan gempuran pasukan Taliban. Tengah berlari, Danny kembali terkena luka tembak. Markus yang berada di dekatnya kemudian menariknya, membawanya ke tempat yang aman bergabung bersama dengan rekan lainnya. Sesaat kontak senjata pun terhenti, dan Markus mulai memeriksa luka-luka yang dialami oleh rekannya. Lalu Danny mulai histeris dengan luka-lukanya, sehingga hal ini tanpa disadari mengungkapkan posisi mereka kepada pasukan Taliban, sehingga kontak senjata pun kembali terjadi. Danny yang terluka parah berada di puncak tebing dan ditemukan oleh pasukan Taliban. Mereka yang berada di bawah masih terus dihujani peluru dan roket pelontar RPG dari puncak oleh pasukan Taliban. Meskipun penuh luka, mereka tak kenal menyerah dan terus saja bertempur dan bertahan. Penuh luka, Mike memutuskan untuk bergerak ke puncak agar dia bisa mendapatkan sinyal jaringan untuk menghubungi markas. Dia kemudian memberikan semua amunisi peluru miliknya kepada Markus dan memberitahunya jangan pernah berhenti untuk berjuang. Lalu dia pun bergerak pergi untuk mencapai puncak. Sementara Markus dan X memberikan perlindungan dengan terus bertempur menembak pasukan Taliban, Mike akhirnya berhasil mencapai puncak. We need immediate air support. We need immediate cash. Oh, God. Lieutenant, I need your 10-digit grid. Di pangkalan udara Bagram, mereka yang mendapat laporan segera bergerak untuk memberikan pertolongan. Dengan menggunakan 2 helikopter Chinook, mereka yang dipimpin oleh Komandan Eric diterbangkan ke titik area pertempuran. Sementara pasukan garda depan di Gibet yang sudah siap memberikan bantuan, mereka tidak diizinkan terbang tanpa pengawalan dari helikopter Apache. Dan semua helikopter Apache digunakan pasukan Angkatan Darat, yang juga sedang terlibat kontak senjata di tempat lain. Kembali ke tim SEAL, X menitip pesan kepada Markus. Jika dia mati agar Markus memberitahu Cindy istrinya bahwa dia sangat mencintainya dan berjuang dengan gagah berani dan mati bersama saudaranya. Lalu tiba-tiba serangan kembali terjadi sehingga memaksa mereka untuk memisahkan diri untuk mencari tempat perlindungan. Pasukan Taliban terus mengejar mereka. Tidak lama kemudian 2 helikopter Chinook yang membawa pasukan bantuan melintas di atas mereka.
Sesaat X dan Markus pun gembira karena rekan mereka telah datang untuk memberikan bantuan. Eric dan pasukannya bersiap untuk turun dari helikopter. Namun tiba-tiba dari kejauhan terlihat roket RPG mengarah ke mereka dan menghantam helikopter. Jatuh dan meledak, seketika Eric dan pasukannya pun tewas. Satu helikopter lainnya juga terus digempur oleh pasukan Taliban, sehingga para pasukan bantuan tidak memungkinkan untuk diturunkan. Mereka pun terpaksa beranjak pergi meninggalkan area tersebut. Mengetahui hal itu, Markus sangat kecewa. X kemudian kembali terlibat kontak senjata dengan pasukan Taliban. Beberapa peluru menghantam tubuhnya, namun tetap berperang sampai titik darah penghabisan. Terluka parah, terkepung dan kehabisan amunisi, dia pun hanya bisa pasrah. Markus yang terluka terus bergerak mengamankan diri. Namun tiba-tiba terlihat pelontar RPG ditembakkan ke arahnya dan dia pun terpental jatuh ke bawah. Namun dia selamat dari serangan tersebut dan segera bersembunyi di bawah bebatuan menghindari pasukan Taliban yang mencarinya. Di tempat terpisah, satu helikopter Apache menuju ke tempat helikopter jatuh. Pasukan Taliban yang melihat helikopter tersebut melintas di atas mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan area tersebut. Setibanya di titik area helikopter jatuh, mereka yang tidak melihat adanya pergerakan dari radar inframerah mereka memutuskan untuk kembali ke pangkalan sekalian mengisi bahan bakar. Di sore harinya, Markus yang terluka parah berusaha untuk bangkit dan bergerak mencari tempat perlindungan. Dia kemudian menemukan sebuah genangan air. Lalu tiba-tiba 4 orang penduduk desa setempat berada di dekatnya. Sontak Markus menyuruh 4 orang tersebut untuk menjauh darinya dan mengancamnya dengan granat di tangannya. Salah satu dari mereka yang diketahui bernama Muhammad Gulab mendekatinya dan berusaha untuk menolongnya. Awalnya Markus ragu karena tidak tahu mereka tersebut Taliban atau bukan. Namun saat ini dia tidak punya pilihan lain, sehingga dia pun memutuskan untuk ikut pergi bersama mereka. Mereka membawa Markus ke desa mereka dan Muhammad Gulab menampungnya di rumahnya. Di sana Markus terus bertanya kepada Gulab, mengapa dia membantunya. Mengetahui ada pangkalan militer Amerika Serikat yang tidak begitu jauh dari tempat mereka, Markus kemudian meminta tolong kepada Gulab untuk mengutus seseorang mengantar sebuah peta yang telah dia tandai untuk diserahkan ke pangkalan Amerika agar pasukan Amerika mengetahui keberadaannya. Di tempat terpisah, pasukan Taliban tidak tinggal diam. Mereka terus mencari jejak Markus, yang akhirnya mengarahkan mereka mendatangi desa di mana Markus disembunyikan. Menemukan Markus di rumah Gulab, Tarak kemudian menghajar Gulab. Markus kemudian diseret, dihajar dan dibawa ke sebuah batang pohon untuk dipenggal. Melihat hal itu, Gulab tidak tinggal diam. Dia dan beberapa rekannya menyelamatkan Markus, mengarahkan senjata pada pasukan Taliban. Terancam dan kalah jumlah, pasukan Taliban pun memutuskan melepaskan Markus dan mengancam akan kembali membantai mereka semua, lalu mereka pun pergi. Di rumah Gulab dengan menggunakan pisau, Markus mengeluarkan serpian batu dan serpian besi yang menancap di kakinya. Setelah itu dia pun terlihat tak sadarkan diri. Gulab kemudian membersihkan luka-luka di seluruh tubuh Markus dan mengganti pakaian Markus dengan pakaian bersih. Sore hari menjelang petang, terlihat Gulab dan rekannya bersiaga menjaga desa mereka dari ancaman serangan pasukan Taliban. Keesokan harinya tidak jauh dari desa, terlihat Ahmad Shah dan pasukannya yang bersenjata lengkap datang dan bersiap untuk menyerbu desa. Di pangkalan udara Bagram, pusat komando pasukan gabungan yang menerima surat dari Markus yang meminta pertolongan, mengerahkan pasukan reaksi cepat untuk segera menuju desa menyelamatkan Markus.
Di rumahnya, Gulab membangunkan Markus dan memberinya minum dan makan. Lalu tidak lama kemudian, boom, serangan pun terjadi. Pasukan Taliban datang menyerbu desa. Berhasil memukul mundur pasukan Taliban, pasukan bantuan Amerika pun segera bergerak menolong Markus. Markus akhirnya berhasil diselamatkan. Bertemu dengan Gulab, Markus meminta Gulab untuk ikut bersamanya, tapi tidak diperbolehkan. Namun pasukan Amerika berjanji akan menjaga mereka dan memastikan mereka aman. Thank you. Markus dievakuasi dan segera mendapatkan perawatan medis. Dia dibawa ke pangkalan udara militer Amerika Serikat untuk mendapatkan pertolongan. Setibanya di sana, para medik segera menanganinya. Film pun diakhiri dengan narasi singkat yang menyebutkan film ini dipersembahkan untuk anggota tim Operasi Red Wings. Penduduk desa yang melindungi Markus sangat menaati kode kehormatan mereka selama 2000 tahun yang dikenal dengan Pashtun Wali, yakni kode etik yang dipraktikkan oleh etnis Pashtun dan warga Afghanistan yang mewajibkan tuan rumah melindungi tamu dari bahaya dengan resiko apapun. Dan mereka hingga kini masih bermukim di pegunungan keras Afghanistan, dan perjuangan mereka melawan Taliban masih terus berlanjut. Film ini menceritakan kegagalan Operasi Red Wings hanya karena alasan kemanusiaan, sesuai Konvensi Jenewa yang merupakan hukum internasional, yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa pada video-video on the gadget selanjutnya. See you!